Salam budaya, salam dan bahagia. Pada kali ini, aku akan membicarakan tentang suatu topik ketahanan budaya. Sebelum aku berlanjut, aku mungkin akan menyamakan dulu persepsi dengan kalian. Sama nggak arti kebudayaan yang ada di pikiran kalian dan yang ada di pikiranku? Selama ini, kebudayaan secara umum sering diterjemahkan sebagai kesenian ataupun benda-benda peninggalan purbakala. Itu hanyalah sebagai produk budaya, ekspresi budaya. Menurut Kuncharaningrat, kebudayaan berarti pertama adalah ide, gagasan, sistem nilai. Yang kedua, itu adalah pola tingkah laku manusia atau sistem sosial atau organisasi. Yang ketiga adalah artefak. Nah, sekarang artefak itu apa saja sih sebenarnya? Sebenarnya ada banyak. Pertama, itu adalah candi-candian, benda-benda peninggalan purbakala seperti keris dan lain-lain. Kemudian juga ada kesenian, misalnya seni tari. Itu adalah artefak juga. Lalu baju-baju daerah itu adalah artefak juga. Dan yang tidak ketinggalan, yang paling kalian sukai itu adalah makanan. Kuliner Nusantara itu adalah artefak. Sekarang aku akan menjelaskan adalah bagaimana kesatuan kebudayaan menurut Kuncharaningrat tersebut dalam satu hal. Misalnya adalah seni tari. Seni tari itu kita bisa lihat itu adalah yang pertama adalah idenya. Apakah tari-tarian itu sakral yang diperuntukkan bagi raja atau untuk sebuah upacara? Itu ya adalah ide. Kedua, geraknya. Gerak yang gemulai atau gerak yang dinamis. Itu adalah menunjukkan pola tingkah laku dari manusia. Dan terakhir, jangan lupa baju-bajunya. Kalau tarian Nusantara kan indah. Nah, itu adalah artefaknya. Jadi ketiganya mengandung di dalam satu kesatuan tersebut. Sekarang aku baru akan membicarakan tentang ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat penting bagi ketahanan nasional kita. Karena apa? Kita di tengah-tengah globalisasi. Kita di tengah-tengah perang nirmiliter. Perang nirmiliter itu adalah kita bukan perang lagi dengan senjata, baik itu kapal perang, baik itu dengan senjata tank dan sebagainya, tapi dengan bisa salah satunya adalah ekspresi budaya tersebut, yaitu derasnya arus budaya asing masuk ke Indonesia. Nah, sekarang kenapa ketahanan budaya itu penting? Kita harus ingat Trisakti Bung Karno. Apa itu Trisakti? Pertama adalah berdikari dalam ekonomi. Kedua, berdaulat dalam politik. Dan ketiga, yaitu adalah berkepribadian dalam berbudaya. Itu harus dicamkan oleh kalian sebagai generasi muda. Nah, jadi di tengah globalisasi, infiltrasi dari asing, budaya asing masuk ke Indonesia, kadang merupakan sebuah hiburan, tapi lama-lama dia bisa menjadi sebuah ancaman. Ya, contohnya, sebuah survei pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Tirto ID mengatakan untuk serial drama yang diputar
baik itu di televisi maupun di media sosial lainnya, jumlah penonton Indonesia itu mencakup 49,72%. Bayangkan, itu mungkin diantaranya kalian, ya mungkin juga aku ya. Gitu kan. Sedangkan sinetron Indonesia hanya 2,84%. Jadi mayoritas penonton Indonesia lebih banyak menonton drama Korea dibanding sinetron Indonesia. Kesenjangannya cukup besar. Sisanya ditempati oleh berbagai macam, seperti dari Amerika, dari Inggris, kemudian dari India, bahkan tetangga kita, Thailand. Nah, itu adalah yang hal terjadi di masyarakat kita. Sekarang, apa begitu saja Korea mengekspor budayanya tanpa sebuah persiapan? Mereka memiliki sebuah strategi kebudayaan. Menurut Dr. Eva Latifah dari Sastra Korea Universitas Indonesia, beliau mengatakan bahwa Korea memiliki program yang dinamakan Hallyu, Korean Wave, gelombang Korea. Jadi mereka mengekspor yang namanya budaya keluar, dan itu didukung oleh pemerintah, di mana di sana ada K-pop, K-literatur, dan sebagainya. Pemerintah melalui presidennya ketika itu, tahun 1994, pada APEC Summit di Sydney, Australia, mencanangkan Segehwa. Apa itu? Globalisasi. Go internasional dari kebudayaan Korea. Jadi kalau kita lihat sekarang, lokomotif dari kebudayaan Korea yang dia globalkan itu adalah K-pop. Kalian masih ingat apa yang namanya Blackpink, EXO, kemudian BTS, Red Velvet. Nah, itu semua adalah K-pop. Didukung juga oleh K-drama. Dua-duanya itu ya, drakor, K-drama, dan K-pop. K-drama kalian pasti pernah menonton yang namanya Startup, Mr. Queen, atau kalau yang serem-serem, Zombie Detektif. Nah, itu adalah lokomotifnya. Kemudian gerbongnya itu banyak. Di antaranya, masa sih kalian tidak pernah mencicipi masakan Korea? K-food, ramyun, dan sebagainya. Kemudian ada apa? Perawatan kulit yang halus. Bahkan yang saya dengar ada operasi plastik segala. Itu apa? K-beauty. Belum lagi kalian tergila-gila dengan pakaian dari Korea. Yaitu apa? K-fashion. Itu semua gerbongnya ditarik oleh dua, K-drama dan K-pop. Dan inilah yang menjadikan bangsa Korea bisa mengekspor budayanya yang tentunya bagi mereka adalah menghasilkan devisa bagi negaranya. Nah, sekarang kita bagaimana? Kita jangan hanya jadi penonton di negeri kita sendiri. Kita hanya menonton, melihat bangsa asing mempertunjukkan budayanya, sedangkan kita hanya diam saja. Itu lama-lama kita akan tergerus. Maka kita juga harus kuat ketahanan budaya kita. Salah satu pakar budaya kita, budayawan kita, Yudi Latif, mengatakan strategi kebudayaan itu adalah perkawinan silang antara budaya-budaya yang luhur dari Nusantara ini dengan nilai-nilai positif dari luar. Jadi itulah strategi kebudayaan kita. Kita tidak anti dari budaya asing, tapi kita tidak boleh lupa dengan budaya nasional kita. Dan kita kawin silangkan. Itulah strategi dari kebudayaan kita. Semuanya itu berisi nilai-nilai
keindonesiaan. Jadi, dengan strategi kebudayaan itu, kita melihat nilai-nilai keindonesiaan kita. Amerika memiliki American value. Korea juga punya. Indonesia, kenapa tidak? Kita punya nilai-nilai keindonesiaan. Apa itu? Kejujuran, keramahan kita, kesantunan kita. Nilai-nilai itulah yang kita harus angkat. Nah, untuk apa? Untuk menjadi kita sebagai warga negara unggul. Karena kalian bukan hanya sebatas murid-murid saja. Bukan hanya murid-murid SMA. Kalian adalah masa depan Indonesia. Jadi kalian harus menjadi warga negara unggul. Apakah sama dengan penduduk? Tidak. Menurut Daud Yusuf, ada perbedaan antara penduduk dengan warga negara. Penduduk, ya hanya penduduk. Sedangkan warga negara, dia punya keterikatan dengan tanah airnya. Tanah air apa saja? Tanah air fisik tempat dia berpijak, mencari nafkah. Kemudian tanah air formal, di mana mereka punya aturan, undang-undang, dan konstitusi. Dan juga tanah air mental. Jiwanya mereka adalah harus Indonesia. Jangan hanya raganya, jiwanya harus Indonesia. Jadi itu intisari dari topik kita pada kali ini, yaitu ketahanan budaya. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih.